kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi tangkap 3 dari 4 pelaku kasus pengeroyokan seorang pemuda hingga tewas di sebuah hotel di Makassar. Dokter yang menganiaya seorang balita ditetapkan sebagai tersangka. Jadi pusat perhatian, seorang jemaah haji kenakan pakaian ala koboi saat tiba di kampung halaman di Kabupaten Pinrang. Kita ke informasi pertama, kebakaran lahan kosong yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan bahan bekas di Kota Makassar nyaris menghanguskan pos polisi di Jalan Urip, Simoharjo, Kota Makassar pada Selasa dini hari. Beruntung, petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi dapat memadamkan api sehingga tidak menjalar ke permukiman warga. Urip Simoharjo, Polantas. Kebakaran lahan kosong yang ditumbuhi semak belukar dan dijadikan tempat penyimpanan bahan bekas oleh penjaga lahan di Jalan Urip Simoharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, nyaris menghanguskan pos polisi lalu lintas. Kencangnya angin membuat api sempat menjalar ke permukiman warga dan nyaris membakar seluruh bangunan pos polisi tersebut. Beruntung sejumlah warga yang ada di lokasi bahu-membahu memadamkan api dengan alat seadanya dan menyiramnya dengan air got yang berada di depan pos lantas sebelum akhirnya dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran dari Kota Makassar. Penjaga lahan di lokasi tersebut menyatakan yang terbakar itu merupakan tumpukan ban bekas yang ditampungnya untuk diperjualbelikan. Apa ini? Ban mobil, Pak. Ban mobil? Iya, ban mobil. Oh, jam berapa kejadiannya? Kurang lebih 2 jam yang lalu. Oh, 2 jam yang lalu. Memang sering tempat penyimpanan ban di sini. Kita tampung di sini, Pak. Kadang kan kita jual juga kembali, beli, jual kembali, jual beli. Terus kenapa bisa terbakar ini? Itu saya tidak tahu karena saya kadang tidur. Itu pula lagi orang lewat-lewat tuh baru dia berteriak, saya punya mobil parkir depan pos. Saya bangun keadaan tingginya apinya. Tapi nyaris bakar pos polisi ya? Bukan pos polisi sebenarnya. Apa? Ban luar, ban mobil. Enggak, maksudnya ini nyaris dia bakar pos polisi. Ini kan pos polisi nih di depannya. Belakangnya pos polisi. Belakangnya? Iya. Oh, nyaris bukan pos bakar. polisinya yang dibakar. Belakangnya ya? Iya, belakangnya. Bakar itu tumpukan sampah, tapi dekat dari rumah warga. Itu sampai awalnya bagaimana ceritanya, Pak? Jadi kami terima informasi itu jam 2.30, kemudian kita respon 5 menit kemudian kami tiba di lokasi. Jadi penyebabnya itu kami belum ketahui. Betul ya. Tapi itu tadi, Pak, berada di sekitar daerah pos lantas yang di Jalan Urip ya? Ya betul. Tapi sudah sempat, Pak, tadi membakar bagian belakangnya, Pak, tapi bagaimana? Api tadi sudah membesar. Jadi seandainya kita tidak cepat respon, mungkin saja bisa merembet ke Pos polisi. rumah warga, ya pos polisi. Tapi bagian belakangnya saja tadi yang sempat terbakar, Pak ya? Ya sempat kena sedikit. Oke. Itu memang lahan kosong di situ, Pak ya? Ya lahan kosong. Tapi memang di situ itu Tempat tumpukan ban memang. Oh, bahan ya. Api dapat dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Informasi lainnya, aparat Polrestabes Makassar menangkap 3 tersangka pengeroyokan di sebuah hotel yang terekam kamera pengawas beberapa hari lalu di Kota Makassar. Dalam peristiwa itu, 1 orang tewas ditikam oleh kawanan tersangka. Motif pengeroyokan dipicu karena kesalahpahaman. Berakhir sudah pelarian kawanan tersangka pengeroyokan yang menyebabkan seorang pemuda meregang nyawa di sebuah hotel pada Sabtu 29 lalu. 3 orang ditangkap polisi yaitu Muhammad Faisal, Rizky Nanda, dan Muhammad Pajalangi. Polisi menyatakan penangkapan dilakukan berdasarkan rekaman kamera pengawas sesaat peristiwa itu terjadi. Ketiganya ditangkap di Kabupaten Baru. Dari hasil pengembangan penyidikan, motif pengeroyokan dipicu kesalahpahaman ketika korban berusaha melerai saat pelaku bersih tegang dengan seorang perempuan yang diduga PSK di sebuah hotel di Jalan Andi Tondro, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Korban tewas diketahui bernama Aso dengan luka tikam di bagian perut.
melakukan pelanggaran terhadap si perempuan. Akan tetapi justru si pelaku ini langsung melakukan pengeroyokan sehingga mengakibatkan korban luka-luka, kemudian setelah dibawa ke rumah sakit meninggal dunia. Dari hasil penyidikan, kita sudah mendapatkan ada 3 orang pelaku yang telah kita amankan, dan atas inisial MF, kemudian RN, dan juga MY. Kemudian dari 3 pelaku ini masih ada salah satu pelaku yang masih dalam pengejaran. Motifnya Pak? Motifnya sebenarnya dari kesalahpahaman. Karena antara korban dengan pelaku ini tidak saling mengenal. Polisi kini memburu 1 pelaku lainnya yang telah masuk dalam target polisi dan diduga kabur keluar kota. Aparat juga masih melakukan pengejaran terhadap seorang perempuan yang diduga menjadi saksi kunci. Andi Mamat Sardi melaporkan dari Makassar. Ya, video perkelahian 2 orang wanita terjadi di salah satu warung kopi di Kota Makassar viral di media sosial. Polisi yang mendapat informasi masih melakukan penyelidikan dan menunggu laporan dari kedua belah pihak yang berkaitan. Perkelahian antara 2 orang perempuan terjadi di sebuah warung kopi di Jalan Todo Puli, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Seorang pria yang berada di lokasi tersebut kewalahan saat hendak melerai pertikaian. Belakangan diketahui perkelahian itu dipicu lantaran sang istri mendapati suaminya sedang berjalan berduaan dengan seorang perempuan lain yang berprofesi sebagai disc jockey atau DJ. Sang istri kemudian menghubungi perempuan tersebut dan janjian untuk bertemu di sebuah warung kopi. Polisi masih melakukan penyidikan dan menunggu laporan dari kedua belah pihak yang merasa dirugikan. Tadi ada ibu-ibu yang berkelahi, cuma kita belum tahu di mana dan kapan kejadiannya. Ini polisi juga sementara melakukan penyidikan dan kita berharap kalau ada yang merasa korban melaporkan secara resmi ke polisi untuk kita proses. Itu permasalahannya gara-gara apa Pak? Apa masalahnya Pak? Dibilang Informasinya di video informasi awal. Informasinya gara-gara pelapor ya? Iya, kemudian itu kita dengar ya seperti itu kan, tapi kan masih dalam proses penyelidikan. Kalau ada yang melapor, kita proses. Polisi mengimbau agar kedua wanita yang terlibat dalam perkelahian itu mendatangi kantor polisi untuk menyelesaikan akar permasalahan agar tidak berkepanjangan. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Polisi menaikkan status dokter yang melakukan penganiayaan kepada seorang balita sebagai tersangka. Pelaku menganiaya sang balita hanya karena terganggu saat bermain catur. Polisi mengenakan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 3 tahun penjara. Inilah video kamera pengawas yang merekam ulah seorang dokter yang tersulut emosinya karena seorang balita 3 tahun di salah satu warung kopi di Kota Makassar beberapa waktu lalu. Rekaman video itu kemudian viral di media sosial. Dokter bernama Makmur yang kini telah dipecat dari rumah sakit tempatnya bekerja itu, kini statusnya telah dinaikkan polisi sebagai tersangka. Sebelumnya polisi telah memeriksa pelaku serta melakukan olah tempat kejadian perkara, termasuk meminta keterangan saksi yaitu orang tua korban. Polisi juga sudah melengkapi sejumlah alat bukti hasil visum korban berupa luka memar pada bagian bibir bawah. Petugas akan menjerat tersangka dengan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman kurungan 3 tahun penjara. Tersangka Makmur meminta maaf atas perbuatannya dan mengaku hanya gerakan spontan usai bidak caturnya dibongkar sang balita. Ia juga mengaku tidak menampar sang bocah namun mendorong anak tersebut sehingga terjatuh. Dengan kita melaksanakan olah TKP yaitu di warung kopi Nona, Jalan Anggrek Raya Nomor 10, Kecamatan Panakukang, dan juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Ada 4 saksi yang telah kita lakukan pemeriksaan. Kemudian juga telah dilakukan visum datapertum yang dimana hasil daripada visum adalah ditemukan adanya 1 buah luka memar berwarna merah di daerah bibir bawah. Kemudian setelah itu kami sudah lakukan peningkatan status penyidikan dan juga kita lakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan sudah kita
buktikan bahwa patut diduga adanya tindak pidana perlindungan anak, yaitu pasal 28. Secara refleks, ya, jadi karena kita asik mencatur, tiba-tiba ada tangan masuk menghapus itu. Jadi bukan satu pion. Di sabu itu, ya sabu itulah pencatur, sehingga semua yang dia kena tangan itu terjatuh, sehingga karena saya kaget langsung mengelak itu. Seperti orang kalau ada orang serangan tiba-tiba kan langsung kita mengelak begitu. Ya, jadi tidak sengaja. Spontan ya Pak? Spontan. Ya. Meski sebagai tersangka, polisi memberikan syarat subjektif dengan kelulusan tidak berada dalam sel tahanan. Tersangka diwajibkan melapor untuk proses pemberkasan perkaranya. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar.